Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, salah satu pimpin doa dulu. Tempat duduk, siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Menu MBG-nya apa hari ini? Ya, enak apa enggak? Enak. Tadi saya makan juga agak asin gitu. Ya toh? Biasanya itu yang dulu enggak, rasanya enggak ada, sekarang sudah mulai agak asin gitu karena di komplain mungkin. Tapi hampir setiap hari itu saya juga paling tidak mencicipi makanannya gitu. Supaya apa, kalau ada apa-apa dengan kalian saya juga ikut. Oke, di pembelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran yang baru tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi coding ini mengkode tadi, dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence kalau bahasa Inggrisnya, atau AI. Hampir setiap hari itu kita bersinggungan dengan AI. Yang paling sering itu atau paling dekat itu ya di Meta AI yang ada di WhatsApp, itu kan dekat sekali itu. Bahkan tombolnya itu sekarang sudah ada di pojokan. Kalau dulu kan tidak di situ, tapi sekarang di situ. Jadi semakin mendekat dengan kita AI itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, AI itu datang kepada kita. Entah kalian mau, Pak saya nggak mau pakai AI, pakainya manual saja, kalian akan tergilas. Sama seperti kalau Spider-Man, Batman, superhero yang ada di Marvel maupun di DC Comic itu kan, kalau ada monster atau penjahat itu mereka harus berubah terlebih dahulu, ya toh. Iron Man itu kan dia harus pakai armor suit-nya itu baru dia bisa bertarung dan menang. Jadi setiap ada perubahan itu kalian mau tidak mau juga harus berubah. Kalau tidak berubah bagaimana Pak? Kalau kalian tidak berubah nanti kalian akan dikalahkan oleh kehidupan ini. Mau tidak mau ini. Contohnya banyak. Contohnya apa Pak? Contoh. Ada orang tuanya yang petani di sini? Atau buruh tani? Enggak ada. Wah, alhamdulillah. Kalau petani itu setiap tanam terus panen, zaman dulu panen itu kalau di sekitar sini mungkin masih ada. Orang yang memanen itu paling tidak butuh 15 atau 20 orang sepatok sawah itu, ya toh, ngarit. Terus ada, kalau di kita sebutnya thresher itu sudah mulai berkurang orangnya. Kalau di daerah saya, di daerah yang tidak pegunungan yang agak datar, itu sekarang sudah pakai mesin kombi namanya. Atau yang rumahnya daerah barat itu pasti tahu. Combination harvesting. Jadi mesin yang digunakan untuk memanen padi. Butuhnya berapa orang Pak? Tidak 15 atau 20 orang, cukup 3 orang toh. Terus yang 17 kemana Pak sekarang? Ya itu. Teknologi memang seperti itu. Kalau kalian tidak memanfaatkannya, kalian akan tergilas dengan teknologi itu. Dan sekarang adalah teknologinya adalah AI atau kecerdasan artifisial itu. Nah, itu. Materi kita untuk hari ini yang pertama adalah, sebelum kita masuk ke AI, kalian bisa baca di depan algoritma. Ada yang tahu algoritma itu apa? Ada yang pernah mendengar algoritma? Enggak ada pernah? Contohnya apa? Biner. Ya bisa. Yang lain yang di kehidupan kalian aja, algoritma apa? Algoritma YouTube pernah dengar? Nah, sebenarnya algoritma itu apa tau? Algoritma itu kalau algoritma itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya hampir sama, algoritma. Sama, algoritma itu sama dengan algoritma kalau di bahasa Inggris. Ini apa? Kalau secara
definisi itu adalah urutan logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Urutan logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Tapi kan agak susah diingat ya seperti itu ya. Agak susah diingat. Kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar kita atau di alam kita, itu kan semuanya itu tidak tersistematis atau tidak beraturan, ya toh? Kalau kalian tahu Big Bang, ledakan besar yang menciptakan alam semesta ini kan dia kan sama seperti telur 4 mbok leboke mangkok terus diuplek itu. Dia kan menimbulkan ketidakteraturan sama seperti Big Bang. Sama seperti lumut yang tumbuh di tembok itu kan juga tidak ada yang teratur toh. Enggak ada yang teratur. Pinus yang ada di gunung itu juga nggak ada yang tumbuhnya teratur. Tapi kalau pohon karet yang ada di Polokarto atau di Kerjo itu kan teratur. Kenapa? Karena dia diciptakan oleh manusia, tidak diciptakan oleh alam langsung. Kenapa kok manusia itu harus menteraturkan semua? Semuanya kan diteratur gitu. Seragamnya harus hitam semua. Kalau hari Selasa, kerudungnya harus putih, sepatunya harus hitam, kaos kakinya harus putih. Kan itu kan seperti diteraturkan semua toh. Duduknya madep ke depan semua. Kan diteraturkan. Memang manusia itu cenderung lebih suka menteraturkan itu semua supaya apa? Supaya gampang dikenali atau diprediksi. Contoh, wah hari ini hari Selasa seharusnya kan pakaiannya OSIS toh. Tapi kok yang ini pakaiannya hitam. Ini siapa? Kalau diteraturkan hitam ini berarti kan tahu, oh ini ternyata kelas 10. Jadi kita bisa memprediksi orangnya. Atau ini sebenarnya kelas berapa toh? Kita tinggal lihat badge-nya. Oh ini kelas 12 atau kelas 10. Jadi keteraturan itu bisa memprediksi sesuatu, memprediksi yang ada di depan kita. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak gampang punah. Kalau kita lihat di zaman dulu, zaman mamut, zaman es itu banyak makhluk hidup yang punah kecuali manusia. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memprediksi ke depannya. Kalau manusia kan bisa, oh nanti hujan salju misal, dia buat rumah-rumahan. Dia pakai kulit hewan untuk berlindung. Makanya manusia itu bisa hidup sampai sekarang tidak punah. Sampai hari ini kalian juga tidak punah atau manusia itu. Jadi manusia itu menteraturkan, sama seperti komputer itu juga teratur dia. Teratur. Nah, penteraturannya itu disebut algoritma itu tadi. Jadi sistematis, logis untuk memecahkan suatu masalah. Kita langsung ke beberapa contohnya saja supaya tidak bingung. Kalau kalian disuruh bahasa Indonesia untuk mengarang, pernah toh? Kan urutannya mengarang itu sebenarnya atau membuat tulisan itu sebenarnya kan misal tema dulu, judul, baru menulis ya toh. Tapi kan kadang kita enggak langsung nulis, nanti setelah ditulis selesai baru digolek judulnya, baru digolek temanya ya toh. Nah, ini kita nanti kebalikan saja. Saya berikan beberapa contoh terus nanti kita bisa mendefinisikan apa itu algoritma. Contoh, kita mau masak air biar matang. Masak air ya yang buat minum itu loh. Itu kan ada urutannya. Urutannya itu logis, harus logis. Kenapa? Kalau tidak logis nanti airnya tidak matang. Harus logis, harus terukur, terstruktur. Contoh, masak air itu pertamanya apa? Ambil air di teko, diisi toh. Setelah diisi, taruh di atas kompor. Setelah itu dinyalakan. Setelah itu ditunggu sampai mendidih. Setelah selesai, matikan kompor. Diturunkan terus nih, boleh pakai termos atau enggak. Itu kan terstruktur. Resep mie instan nyemek sederhana. Apakah ini juga perlu algoritma? Perlu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu juga perlu
algoritma, cuman karena sering terbiasa, karena sudah terlalu sering, jadi kita tidak tahu bahwa itu harus berurutan. Meskipun ini di kafe, tapi saya yakin semuanya pernah masak mie lah. Cara membuat mie, tumis bawang putih dan bawang merah ini karena ditambah bumbu yang lain ya. Kalau kita nggak pakai bumbu yang lain ya nggak apa-apa. Sampai harum. 2, tambahkan telur. Ini saja kalau kebalik nanti juga nggak, rasanya tetap berbeda. Masak telurnya dulu, baru ditambahkan bawang kan rasanya berbeda. Beda kalau kita tumis bawangnya dulu, baru ditambahkan telur. Terus tambahkan sedikit air, biarkan mendidih, masukkan bumbu, masukkan mie dan masak sampai agak lembek, sajikan selagi masih hangat. Itu adalah contoh algoritma di kehidupan kita. Itu. Sudah ada gambaran? Nah, jadi algoritma itu urutan seperti itu. Logis, sistematis, memecahkan masalah. Logis, sistematis, memecahkan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya misal lapar, buat mie. Urutannya apa? Logis dan sistematis, nggak bisa dibulak-balik. Itu. Kalau sudah ada gambaran, saya ada satu penugasan untuk kalian, nanti masing-masing satu, tapi boleh untuk berdiskusi dengan teman sebarisnya, semejanya. Gitu. Tugasnya sederhana sekali. Silakan nanti ditulis identitasnya terlebih dahulu. Saya bagikan dulu, nanti sambil saya jelaskan. Saya jelaskan dulu untuk pengerjaannya. Jadi ini lembar kerja untuk kalian. Mata pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial. Materinya adalah berpikir komputasional. Komputasional itu ya seperti kita tadi, berpikir secara terstruktur. Ini sebenarnya tidak hanya untuk mata pelajaran coding, tapi cara pengambilan keputusan atau kalau kalian menghadapi masalah itu harusnya berpikir komputasional. Contoh, ketika ban kalian kempes, ngembos gitu, kan berpikir komputasional itu sebenarnya. Dicek dulu apakah benar gembos atau enggak, ditumpai kok geliat-geliut, dicek, oh ternyata gembos. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mendoakannya? Tidak, ya paling enggak ya nyari pom bensin terdekat atau cari tambal ban, tambah angin. Kalau ditambah angin ternyata masih gembos lagi, berarti bocor. Kalau bocor harus ditambah lagi. Itu kan berpikir komputasional. Langkah selanjutnya dari algoritma ini adalah flowchart. Nanti kita melaksanakan ini di pertemuan selanjutnya. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Terus di sana ada identitas, silahkan nanti ditulis identitas kalian masing-masing, nomor dan kelas kalian masing-masing. Tujuannya adalah peserta didik mampu mengembangkan pola pikir sistematis untuk mendekomposisi masalah kompleks menjadi langkah-langkah sederhana atau algoritma itu tadi, algoritma, dan memvisualisasikan menggunakan flowchart sehingga siap untuk diproses coding di modul selanjutnya. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke tugas 1. Tuliskan langkah-langkah pembuatan makanan atau minuman yang biasa kamu kerjakan di rumah. Jadi tugas kalian adalah menuliskan langkah-langkah pembuatan makanan atau minuman. Misal, saya mau buat kopi susu, kalian tuliskan di sana. Awalnya bagaimana? Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya nanti ditulis di sini. 1, siapkan air panas. 2, siapkan teh dan kopi atau susu. Gitu. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya apa? Sampai yang terakhir selesai untuk siap dihidangkan. Sama seperti resep masakan yang ini. Sudah ada gambaran? Kalau sudah silahkan dikerjakan, bisa berdiskusi dengan kelompok, dengan teman sebarisnya.
Sudah selesai? Gampang toh? Gampang. Seharusnya kan paling tidak gawe teh kan seharusnya sudah pernah ya. Oke, kalau sudah saya minta 1 atau 2 anak untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dari laki-laki 1, yang perempuannya 1. Coba lagi. Kamu Mas, coba dibacakan punyamu ke depan supaya temenmu tahu. Silakan maju ke sini. Ke depan sini, no. Sebentar. Ben terdengar suaranya. Silakan. Jadi di sini saya membuat algoritma tentang membuat nasi goreng. Langkah pertama, siapkan wajan, tuangkan minyak, lalu panaskan. Potong cabai, bawang putih dan bawang merah, lalu masukkan ke dalam wajan. Selanjutnya tumis hingga harum. Langkah kedua, setelah ditumis sampai harum, masukkan 1 butir telur, lalu ditumis sampai tercampur rata. Langkah ketiga, masukkan nasi secukupnya, lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan bumbu seperti garam, micin, dan kecap secukupnya. Langkah keempat, aduk dan tumis hingga tercampur semuanya. Bila ada bumbu yang kurang, bisa ditambahkan hingga sesuai selera. Nasi goreng sudah jadi dan siap disantap selagi panas atau hangat. Oke. Keren sekali. Terima kasih. Jadi sudah pernah buat nasi goreng, Mas? Sudah pernah. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Keren sekali udah pernah buat nasi goreng loh. Satu lagi. Yang perempuan. Ada yang berani maju tanpa ditunjuk? Enggak ada. Kalau enggak ada ya tak tunjuk. Kamu ya, Mbak? Di sini saya membuat langkah-langkah algoritma tentang membuat teh celup. Yang pertama, ambil panci untuk merebus air. Yang kedua, ambil air lalu rebus hingga mendidih. 3, siapkan gelas. 4, masukkan teh celup dan gula. 5, jika air sudah mendidih, tuang ke dalam gelas. 6, aduk teh hingga gulanya larut. 7, teh siap disajikan saat masih hangat. Oke, terima kasih. Keren sekali. Jadi ini membuat teh dari mulai memasak airnya. Ini sebenarnya nanti cocok ini pas hujan-hujan makan nasi goreng sama minum teh hangat manis gitu. Tadi karena ada gulanya jadi ada manisnya gitu. Oke, saya kira sudah cukup paham dengan algoritma itu, karena memang setiap hari itu kita menjalankan itu, cuman karena terlalu sering atau terbiasanya itu kadang kita lupa bahwa itu adalah, atau kita belum tahu bahwa itu yang disebut algoritma. Komputer juga sama, komputer itu juga cara bekerjanya seperti itu, berurutan. Kita menekan tombol A, nanti di layar muncul huruf A. Jadi dia menerima inputan, dia proses, terus ditampilkan. Sama, seperti itu. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita merubah algoritma yang sudah kita tulis dalam bentuk teks tadi, nanti kita rubah dalam bentuk flowchart. Jadi sama seperti pendaftaran itu, mulainya di mana, tanggal berapa, nanti kegiatannya ngapain, misal pengajuan akun, verifikasi, aktivasi, sama seperti itu. Seperti tadi masak air, terus ambil teko, ambil gelas gitu. Itu kan sebenarnya ada urutannya, ada flow-nya. Flow itu kan aliran, chart itu diagram. Jadi ada diagram alirnya. Kalau kalian lihat di depan itu juga dulu ada itu pas kalian PPDB atau SPMB itu. Itu materi untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Terima kasih untuk 10 DKV 2.